Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita di pertemuan kali ini lanjutkan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Kalau kemarin pertemuan pertama kita sudah bahas apa bedanya antara isim, fi'il, dan huruf. Juga kita sudah membahas apa hukum isim yang jatuh setelah fi'il dan dia menjadi orang yang mengerjakan pekerjaan atau fi'il tadi. Kemudian juga terakhir kita kemarin sudah membahas maf'ul bihi, isim yang menjadi objek dari sebuah pekerjaan, harokat akhirnya dibaca apa. Nah, untuk sekarang kita akan membahas isim ma'rifah dan nakirah. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah, dan bagaimana hukum keduanya dan apa terjemahan dari keduanya. Mari kita baca nomor 5 dari buku Ustaz Hasan Baharun. Sini beliau berkata, isim ma'rifah dan isim nakirah. Isim ma'rifah artinya adalah yang sudah diketahui. Di antaranya pertama, nama-nama orang, negara, kota, dan lain-lain, dan apapun yang sudah dijadikan nama, tambahan dari saya, apapun yang sudah dijadikan nama itu masuk ke dalam isim ma'rifah, isim yang sudah diketahui. Seperti contohnya Makkah, nama kota Makkah. Muhammad, nama orang itu Muhammad. Nomor 2, setiap isim yang kemasukan alif lam dalam bahasa Indonesianya ditambah dengan kata itu, berarti sudah diketahui dari pembicaraan sebelumnya. Seperti ar-rajulu, lelaki itu, al-mar'atu, wanita itu. Itu isim ma'rifah. B, isim nakirah. Isim nakirah artinya samar atau tidak jelas, yaitu setiap isim yang bukan merupakan nama orang, nama negara, kota, dan lain-lain, dan tidak kemasukan al. Dalam bahasa Indonesianya ditambah dengan awalan se. Contohnya apa? Rojulun, seorang laki-laki. Ghanamun, seekor kambing. Baitun, sebuah rumah. Mauzun, sebuah pisang. Itulah isim ma'rifah dan nakirah. Nah, jadi isim ma'rifah ini gampangnya isim yang sudah kita ketahui, ya, seperti nama kota, nama orang, ya, nama sebuah tempat, itu kan semua sudah kita ketahui. Artinya bukan isim yang tidak jelas, tapi diketahui maknanya, diketahui apa itu. Nah, kalau isim nakirah itu isim yang belum diketahui. Seorang laki-laki, siapa? Seseorang laki-laki. Yang mana? Ya, seorang laki-laki belum diketahui. Seorang perempuan datang, tadi telah datang seorang laki-laki, berarti kan kita belum mengenali siapa laki-laki itu. Itulah isim nakirah. Nah, saya sedikit menambahkan, dalam isim ma'rifah yang kemasukan alif lam, maka harokat terakhirnya tidak boleh menggunakan tanwin. Tidak, isim ma'rifah yang kemasukan alif dan lam, itu harokat terakhirnya tidak boleh menggunakan tanwin. Karena kalau sudah ada al, tanwin tidak bisa. Kalau ada tanwin, al tidak bisa. Itu. Adapun isim nakirah itu harokat terakhirnya dia umumnya menggunakan tanwin. Qalamun, rajulun, ya, itu menggunakan tanwin pada harokat akhirnya, kecuali nanti pada isim-isim yang mamnu' minas sharaf, yang tidak bisa kemasukan tanwin, akan ada di pelajaran berikutnya. Jadi contohnya, kita contoh isim ma'rifah dulu dalam sebuah jumlah. Zaid telah datang ke madrasah. Apa? Ja'a Zaidun, Zaid telah datang ke madrasah. Ja'a Zaidun ilal madrasati, telah datang Zaid ke madrasah. Nah, Zaid ini adalah isim ma'rifah. Kenapa? Karena sudah dikenali, kita sudah kenal siapa itu Zaid. Ya. Ja'a Zaidun ila al madrasati. Nah, kita i'rabi sekarang ya. Kenapa Zaid harokat terakhirnya dibaca dhammah kira-kira? Ya. Kita sudah pelajari ya di pelajaran sebelumnya. Zaid ini apa di sini? Isim yang jatuh setelah fi'il. Ja'a Zaidun, ja'a fi'il,
Zaidun isim di atas setelah fi'il. Kemudian dia adalah pelaku dari pekerjaan yang sebelumnya. Datang, siapa yang datang? Zaid. Nah, maka di sini Zaid harokatnya dibaca dhammah. Kenapa? Kalian sudah bisa jawab, insya Allah. Kemudian ilal madrasati, ila di sini adalah artinya ke, huruf jar. Al madrasah sekolah, ti, ilal madrasati. Nah, kenapa harokatnya kasroh? Kalian sudah tahu dari pelajaran yang barusan kita bahas. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa al madrasati tidak pakai tanwin? Kenapa tidak madrasatin? Nah, karena ada alif lam di situ. Setiap isim yang masukkan alif lam, maka dia tidak bisa kemasukan tanwin. Dan kalau sudah ada alif lam di sini, berarti madrasahnya sudah diketahui madrasah yang mana. Z telah datang ke sekolah yang mana? Ya sudah ketahui. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan sekolah tersebut. Makanya menggunakan alif lam, dan ini masuk ke dalam isim nakirah yang kita bahas tadi. Contoh isim ma'rifah, maaf ya, tadi isim ma'rifah al-madrasah masuk ke dalam isim ma'rifah. Begitupun Z karena dia merupakan nama orang. Nah, contoh isim nakirah bagaimana? Ada seorang anak datang ke sekolah dan kita belum mengenali anak tersebut. Maka kita bahasa harapan, ja'a waladun ilal madrasati. Telah datang seorang anak ke sekolah. Nah, kenapa saya menggunakan waladun tidak pakai al-waladu? Karena saya belum mengenali anak ini siapa, maka kita tidak menggunakan al. Nah, waladun, seorang anak. Nah, ini isim nakirah, isim yang belum kita kenal siapa dia. Nah, kita i'rabin sekarang ya. Ja'a telah datang fi'il, waladun isim, ila huruf jar, al madrasati sekolah. Nah, waladun kenapa dibaca dhammah? Kalian pasti tahu dari pelajaran yang awal-awal kemarin. Kemudian ilal madrasati, al madrasati juga kenapa dibaca kasroh? Kalian sudah tahu. Di sini mahal syahidnya mahal contohnya adalah, yang menjadi contoh adalah waladun, isim nakirah. Kenapa pakai tanwin? Nah, ini dia. Karena dia merupakan isim nakirah yang tidak kemasukan alif lam. Kalau isim tidak kemasukan alif lam, maka umumnya dia akan menggunakan tanwin di harokat akhirnya. Ya, itu adalah isim ma'rifah dan nakirah. Ya, mudah-mudahan beberapa pelajaran ini yang kita baca bisa dipahami, dan jangan lupa dipraktekkan ketika baca kitab. Oh, ini isim nakirah, oh ini isim ma'rifah, oh ini pakai tanwin, oh ini nggak pakai tanwin, kenapa? Oh, ini harokatnya dhammah. Nah, itu kita harus praktekkan agar pelajaran yang sederhana ini mampu membuat kita bisa membaca kitab dan membawa banyak manfaat. Jadi percuma kalau kita belajar banyak-banyak tapi prakteknya minim. Kita jarang bikin contoh dan jarang mempraktekkan ketika baca kitab. Nah, itu pesan saya pada siapapun yang mengikuti pelajaran ini agar lebih bermanfaat. Mudah-mudahan berkat penulis buku ini, Ustaz Hasan Bahrul, kita bisa praktekkan ilmu nahwu dalam baca kitab dan menjadi orang yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.